Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi untuk pertemuan kelima ini, kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk pokok materi yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Jadi, untuk gambar yang pertama, itu merupakan aktivitas kegiatan produksi alat elektronik di sebuah pabrik. Kalau gambar yang kedua, merupakan aktivitas di salon kecantikan. Nah, apakah kalian bisa melihat perbedaan dari dua gambar tersebut? Ya, betul sekali ya. Jadi, untuk gambar yang pertama itu menunjukkan aktivitas produksi barang, sedangkan untuk gambar yang kedua itu menunjukkan aktivitas produksi jasa. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke definisi atau pengertian. Kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Nah, untuk nilai guna barang itu ada 4. Yang pertama adalah nilai guna karena bentuk. Jadi, misalnya suatu kursi atau meja yang terbuat dari kayu itu nilai gunanya lebih tinggi daripada ketika kayu tersebut masih berupa kayu biasa atau gelondongan. Seperti itu. Terus yang kedua ada nilai guna karena tempat. Jadi misalnya pasir dan batu yang ada di toko bangunan itu nilai gunanya lebih tinggi daripada pasir dan batu yang ada di sungai. Karena pasir dan batu yang ada di toko bangunan itu bisa dibeli oleh orang-orang yang ingin membangun rumah, seperti itu. Kemudian ada nilai guna karena waktu. Misalnya, ketupat itu nilai gunanya lebih tinggi ketika lebaran ya, daripada ketika hari-hari biasa. Nilai guna karena kepemilikan. Misalnya, cangkul itu lebih berguna jika dimiliki oleh petani daripada dimiliki oleh wartawan gitu. Itu sekilas tentang nilai guna barang. Kemudian untuk faktor produksi, jadi faktor produksi di sini ada 4. Yang pertama faktor produksi alam. Jadi segala kekayaan di alam yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan barang dan jasa, misalnya tanah, air, barang tambang, atau iklim, itu disebut faktor produksi alam. Kemudian untuk faktor produksi tenaga kerja, itu maksudnya segala daya dan pikiran manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang ketiga, ada faktor produksi modal. Jadi segala benda atau alat yang digunakan untuk meningkatkan atau membantu proses produksi, misalnya nih kalau dalam produksi pertanian, pupuk, racun pembasmi hama, dan traktor itu masuk ke dalam faktor produksi modal. Yang keempat ada faktor produksi kewirausahaan. Wirausahawan itu merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyatukan faktor-faktor yang sudah Bu Guru sebutkan tadi, meliputi faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal. Itu kalau misalnya seseorang itu bisa menyatukan ketiga faktor produksi itu, maka dia disebut sebagai wirausahawan. Nah, kemudian silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Adakah yang bisa mengetahui ini merupakan bagan apa? Ya, betul sekali. Ini merupakan bagan kegiatan distribusi. Langsung saja kita masuk ke pengertian.
Jadi, kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan pihak yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Nah, untuk macam-macam kegiatan distribusi itu ada 3. Yang pertama adalah distribusi langsung. Jadi, kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen langsung ke konsumen, jadi tidak menggunakan perantara. Misalnya, kalian membeli sayur langsung ke Karangreja, langsung ke petaninya misalnya. Jadi itu kan langsung ya, tidak melalui perantara karena kalian langsung membeli sayurnya dari produsen. Yang kedua, distribusi tidak langsung. Jadi ini merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen dengan menggunakan perantara. Jadi misalnya ketika kalian berbelanja kebutuhan sehari-hari ke ABC. ABC itu kan sebuah swalayan ya. Nah, ketika kalian membeli kebutuhan sehari-hari itu kan kalian tidak langsung membeli ke pabriknya, tapi melalui agen itu kan, swalayan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan distribusi tidak langsung. Kemudian yang selanjutnya ada distribusi semi langsung. Jadi maksudnya adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa melalui pihak atau toko yang dimiliki produsen sendiri. Misalnya, ketika kalian mau bepergian menggunakan kereta, itu kan kalian beli karcis dulu itu kan, beli tiket. Nah, biasanya beli tiketnya itu kan di agen resmi milik PT KAI-nya, seperti itu. Nah, untuk lembaga yang melakukan kegiatan distribusi itu ada beberapa macam. Yang pertama ada pedagang, agen, makelar, komisioner, ada importir dan eksportir. Nanti untuk pengertiannya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan gambar berikut. Ya, itu gambar orang sedang berbelanja ya. Kira-kira gambar yang tadi itu menunjukkan kegiatan apa? Produksi, distribusi, atau konsumsi? Ya, betul sekali, jawabannya adalah kegiatan konsumsi. Nah, kita langsung ke pengertian. Jadi, kegiatan konsumsi merupakan kegiatan membeli atau menggunakan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pihak yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Nah, faktor yang mempengaruhi pola konsumsi itu ada 4. Yang pertama adalah tingkat pendapatan. Jadi, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, misalnya nih, orang yang gajinya besar, pola konsumsinya itu pasti juga lebih tinggi daripada orang yang penghasilannya rendah. Kemudian ada sikap hidup. Maksudnya di sini, orang itu termasuk yang boros atau hemat. Kalau orang yang boros itu kan pasti suka belanja. Tapi kalau orang yang hemat, belanja itu ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lingkungan tempat tinggal. Jadi lingkungan tempat tinggal itu juga berpengaruh dalam pola konsumsi seseorang ya. Misalnya orang yang tinggal di tempat yang tetangga-tetangganya itu suka hidup mewah gitu, pasti biasanya orang tersebut juga akan ikut terpengaruh mengikuti kebiasaan tetangga-tetangganya itu. Dan yang keempat adalah selera. Jadi misalnya ya, kalian suka dengan barang-barang branded. Nah, pasti pola konsumsinya juga akan seperti itu, akan membeli barang-barang yang bermerek begitu. Tapi kalau misalnya yang suka dengan barang-barang lokal, seleranya barang-barang lokal, pola konsumsinya juga akan mengikuti. Jadi dia akan memberi barang-barang yang produksi wilayahnya saja atau produksi lokal saja, seperti itu. Nah, untuk pelaku kegiatan konsumsi itu ada 3. Ada konsumsi rumah tangga. Jadi tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya, misalnya biaya makan, listrik, pendidikan. Kemudian ada konsumsi perusahaan.
Jadi tujuan dari kegiatan konsumsi perusahaan itu untuk memenuhi kegiatan produksi perusahaan seperti bahan baku, mesin, dan jasa tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya ada konsumsi negara. Kalau konsumsi negara itu tujuannya untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Nah, kiranya hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.